Semalam apaan sih? Lu nyuruh gue tidur kayak gitu. Di belakang lu ada kepala, kata dia. Hah? Kepala di jendela, kata dia. Gini-gini. Sumpah demi Allah, kata dia. Itu kepala di jendela, kata dia. Naik, terbang-terbang, kata dia sampai ketawa-tawa. Pas tidur, lagi enak-enak tiduran gitu. Terus tembok dari luar tuh ada yang kayak giniin. Seret, dicakar. Dari ujung sampai depan pintu. Terus dia balik lagi, seret, dicakar kayak gitu. Seret, ditarik lagi sampai 3 kali, terus digedor, Kak. Wah, gitu. Wah, udah gak kuat. Di kamar pojok yang paling ujung yang aku bilang buat gudang, itu mitosnya ada yang pernah bunuh diri di situ. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen Saksi Misteri kali ini, gue udah kedatangan narasumber yang akan cerita tentang pengalaman horornya ketika dia tinggal di mes karyawan pada saat dia kerja di hotel. Kita sapa dulu aja narasumbernya. Di sini udah ada Yesi. Yes, apa kabar Yes? Ya, baik, alhamdulillah. Baik ya. Yes, ini lu tinggal di mes karyawan ini berapa lama Yes? Itu sekitar 1 tahun lebih. 1 tahun lebih? Tinggal di situ. Sampai pada akhirnya kita tadi udah cerita ya, kalau Yesi ini nggak kuat dan resign. Ya, Resignnya karena gangguan ini ya? Iya, karena udah parah banget sih buat Udah aku. parah banget ya. Dan ini kejadian tahun berapa? Tahun 2019 2000. sampai 2020. Untuk kejadian horor yang ada di mes karyawan ini, itu cuma lu aja yang ngalamin atau yang lain juga ngalamin? Yang lain juga ngalamin dengan versi yang berbeda-beda sih gitu. Jadi aku menceritakan versi yang aku rasain, yang aku alamin gitu. Oke. Paling nanti dicerita lu sedikit-sedikit cerita tentang versi temen lo juga lah ya. Oke. Yaudah, buat kalian yang penasaran sama cerita dari Yesi, simak videonya sampai habis. Tapi sebelum itu, gue mau ngasih tahu ke kalian nih. Kalau kalian mau jadi narasumber di Lentera Malam sama seperti Yesi, itu kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam. Untuk IG-nya ada di @lenteramalam.id dan linknya gue taruh di deskripsi. Yaudah, buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Yesi, tonton videonya sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi misteri, kita mulai. Jadi di tahun 2019 awal, aku dapat panggilan interview di salah satu perusahaan yang ada di Bogor. Waktu itu. Singkat cerita, aku datang buat interview dan akhirnya keterima. Sampai akhirnya besokannya aku training di salah satu perusahaan, di perusahaan tersebut. Aku training selama 1 minggu. Nah, selama training itu aku masih pulang pergi dari rumah ke kerjaan. Nah, karena selama 1 minggu itu ngerasa kayak dari jarak rumah ke kerjaan terlalu jauh, aku akhirnya mutusin buat tinggal di mes. Karena tempat aku kerja nyediain mes untuk karyawan kan. Jadi aku mutusin buat tinggal di mes. Nah, sebelum aku lanjut ceritanya, aku pengen kasih tau dulu nih gambaran mes. Tempat mes aku gitu ya, boleh ya. Nah, jadi di tempat aku kerja itu ada 2 pos satpam. Yang pertama pos satpam untuk hotel, gedung utama. Yang kedua itu untuk akses ke mes. Gitu. Nah, yang pos satpam pertama itu area utama. Kayak hotel, parkiran, kolam renang itu area utama. Nah, di belakang hotel tersebut itu ada pos satpam kedua untuk akses ke mes. Nah, mesnya itu adalah mes yang bisa dibilang lumayan gedung yang nggak keurus gitu loh Kak. Lumayan agak bangunan lama yang nggak terlalu keurus itu. Nah, di belakang pos satpam kedua itu mes yang khusus karyawan yang punya jabatan kayak manajer, ADM kayak gitu-gitu. Yang di belakang pos satpam kedua itu. Karena di situ aku karyawan biasa, posisi mes aku itu ada jauh di belakang. Jauh dari gedung utama, intinya jauh dari aktivitas utama hotel tersebut gitu loh. Jadi posisinya benar-benar
ke belakang banget yang dikelilingin sama kebun-kebun warga gitu. Jadi kita bisa dibilang udah paling mojok, udah nggak ada aktivitas kendaraan atau apa-apa gitu. Untuk bangunannya juga sama, itu bangunan lama? Iya, jadi model bangunan itu jadi di belakang pos atom kedua itu berderet bangunan 1, 2, 3, 4 sampai ke 7. Nah, kita ditempatin di bangunan ke-7. Jadi model bangunannya, ini bangunan 1, ada 10 deret. Bangunan kedua ada 10 deret memanjang. Gitu ya. Nah, model mesa itu cuman kayak satu ruangan ke atas. Jadi bawahnya untuk parkiran, atasnya kamar. Jadi model mesnya itu nggak kayak kos-kosan gitu, nggak. Karena parkiran mobil bawah dibikin kamar sama pemilik hotel, jadi kita di bawah itu cuma ada space kecil lorong gitu untuk kita jemurin. Jadi di bawah ada kamar 1, lorong, naik tangga ke atas, itu langsung pintu kamar yang di atas. Gitu, jadi nggak ada akses kemana-mana lagi. Posisi mesnya kayak gitu. Nah, mes yang aku tempatin tuh ada 10 deret memanjang. Aku dapet mes nomor 2 dari pertama di gedung ke-7. Nah, dari 10 baris gedung yang ada itu, yang memanjang itu cuma diisi 4 doang, Kak. 4 tuh? 4 doang, 4 kamar. Jadi sisanya 6 kamar itu nggak keisi, dan paling ujung kamar itu dipakai buat gudang. Gudang alat-alat gede gitu deh, kayak buat bersihin kolam renang, buat alat-alat gitu deh, paling ujung. Jadi keisi itu cuma kayak 4 dari depan itu doang. Kayak gitu posisinya. Aku dapet nomor 2, singkat cerita, aku udah bawa barang-barang nih di rumah buat pindah ke mes. Waktu itu aku dikasih mes nomor 72, dan itu aku bareng sama temen aku, senior aku. Namanya, kita sebut aja Kananda. Ya, kita sebut aja Kananda. Dia sendiri di mes atas itu. Jadi, dalam satu gedung itu aku cuma berdua sama si Kananda itu. Udah nggak ada lagi. Cuma ada di gedung samping baru beda orang, gedung samping beda orang. Kayak gitu kan. Nah, di hari pertama, kedua, ketiga itu masih belum ada kejadian yang gimana-gimana kan. Sampai di hari keempat, senior aku pulang nih ke rumahnya. Jadi aku sendiri di dalam mes itu kan. Nah, di situ masih biasa aja, belum mikir macem-macem. Aku waktu itu shift sore. Jadi sekitar jam 12 aku baru pulang. Jam 12 malam? Iya, itu aku baru pulang ke mes kan. Itu aku pulang ke mes, masih kayak biasa aja pulang ke mes, bersih-bersih ya, bersih-bersih ganti baju. Nah, itu aku mau tidur. Jadi aku posisinya mati lampu. Nah, posisi kasur mes aku nih Kak, ada 2. Spring bed atas sama spring bed bawah. Karena yang di atas sudah diisi sama senior aku, si Kananda. Jadi aku pakai kasur yang di bawah. Nah, kasur yang di bawah itu posisinya tuh kayak jadi liter L sama kasurnya senior aku. Jadi memanjang sama gini, liter L. Posisi kasur aku itu kalau aku berada kanan langsung posisi pintu. Paham ya, langsung posisi pintu gitu. Nah, pas aku tidur, lampu aku matiin, otomatis lampu di luar terang dong Kak. Jadi apapun yang ada di luar itu bakal kelihatan dari dalam. Ya kan? Aku tiduran, nah kalau pintu itu kan nggak nempel ke ubin ya? Iya, selalu ada Dia celah. selalu ada celah sedikit, sekitar 1 cm atau 1,5 cm gitu ya. Itu ada celah sedikit di mes aku. Jadi pas aku main handphone, pas aku berada ke kanan, pindah posisi ke kanan, itu aku ngeliat ada bayangan gede banget di depan pintu. Itu bayangan gede segede-gedenya bayangan di depan pintu berdiri. Itu hari keempat aku tinggal di mes. Pertama aku mikir kayak, mungkin emang ada orang kali ya. Tapi kalau kaki manusia itu nggak mungkin sebesar itu di bayangan bawahnya, ya kan? Itu bayangan gede. Dan itu selalu kejadian 1 minggu berturut-turut. Dan setiap jam 2 malam bayangan itu udah hilang. Datang lagi sekitar jam 1. Tapi selama yang Mbak Yesi lihat ini, bayangannya cuma berdiri aja? Berdiri. Dan kalau seandainya kata itu pun orang, jadi tangga mes aku itu modelnya menggema gitu loh Kak. Jadi mau pelan sedikit pun naik tangganya pasti bakalan menggema. Tok tok tok, pasti bakalan kayak gitu suaranya. Nggak mungkin nggak kedengeran suaranya ya. Jadi ini nggak ada langkah tangga dari bawah ataupun apa, nggak ada. Tapi dia selalu ada. Yang tadinya nggak ada nih, dia selalu ada nongol. Ntar dia hilang sendiri ya. Dan itu kelihatan dari sela pintu. Kelihatan bayangan gede. Sampai akhirnya di hari ke-6 itu aku coba kayak penasaran kan. Itu ada senior aku di dalam.
kita pulang jam 12, sengaja aku ngobrol nih sama senior aku dengan pintu yang aku buka. Karena aku penasaran, karena itu kan kejadian sekitar jam 1, berulang-ulang jam 1 kan. Aku kayak penasaran, kalau pintunya dibuka, bakalan ada atau nggak sih, gitu kan. Akhirnya, sengaja aku ngobrol sama senior aku, pintu aku buka sampai jam 1:30. Itu nggak ada apa-apa, Kak. Biasa aja nggak ada apa-apa, udah kita ngobrol-ngobrol sampai senior aku bilang kayak, "Deh tidur ngantuk nih gua." "Oh ayo Kak," gue bilang. Aku tutup pintu, aku matiin lampu. Pas aku tidur lagi, beradab kanan, itu ada Kak bayangannya. Itu nongol lagi, itu nggak masuk akal, itu ada bayangannya sampai aku tuh kayak, astagfirullahaladzim, itu apaan? Senior aku bangun, "Lo kenapa?" "Enggak Kak, enggak apa-apa." Kayak gue nggak mau bikin panik. Takutnya yang ngeliat cuman aku doang. Senior aku nggak ngeliat ya kan. Itu kayak, ini barusan nggak ada apa-apa loh di bawah pintu kan. Kok begitu aku tutup pintu, aku matiin lampu, kok ada bayangannya lagi? Karena itu nggak masuk di akal sama sekali ya. Itu cuman kayak, oh mungkin ini sambutan dari penghuni yang ada di situ. Aku coba berpikir kayak, mungkin ini memang sambutan dari mereka kan. Oh dari situ Mbak Yesi baru sadar. Baru sadar, karena ini udah 1 minggu loh. Ya kan, sampai kayak, oke, dengan tadi aku buka pintu nggak ada apa-apa, begitu aku tutup pintu ada bayangan gede itu, oke, ini mungkin sambutan dari mereka. Aku sempat bilang dalam hati kayak, ya nggak apa-apa deh kalau cara perkenalannya gini, namanya semua tempat kan ada ya kayak gitu, tapi jangan sampai dikasih wujud gitu loh. Udah bilang kayak gitu kan dalam hati. Pengalaman kedua itu dari 1 bulan dari kejadian yang itu. Nah, lagi-lagi senior aku lagi nggak ada di tempat. Dia lagi masuk shift malam. Jadi aku yang balik duluan kan, dia nggak ada. Nah di situ sekitar jam 2 pagi itu aku emang aku nggak pernah bisa tidur jam-jam 1 jam 2 nggak pernah bisa tidur. Selalu tidur kayak menjelang subuh baru tidur gitu. Insomnia kayak gitu deh. Nah itu ada suara orang naik tangga Kak. Kenceng banget kan. Aku mikirnya kayak, oh mungkin nih teman samping kali mau main kesini kan, atau tapi kalau senior aku nggak mungkin, dia kan masih kerja, nggak mungkin dia balik, ya kan. Oke, ini mungkin tetangga kali lagi mau main. Tak nyampe Kak di atas. Tapi aku diem kan, kok nggak ada kayak biasanya kan kalau teman main kayak, assalamualaikum, yes begitu kan. Kok ini nggak ada suara, aku masih diem. Terus dia tuh kayak sengaja mainin ubin yang di depan pintu Kak, kayak tak gitu loh. Masih kayak mikir, oh enggak, ini gue aku dikerjain. Sempat mikir kan kayak gitu, masih diem. Terus dia kayak tak gitu lagi di depan pintu itu. Aku sempet kayak, kak lu di luar kak sempet kayak gitu. Itu nggak ada jawaban sama sekali. Kak aku mau buka pintu, kondisinya udah jiper duluan Kak. Udah kayak takut duluan kan. Gak lama dari situ tak dia turun sambil ketawa Kak. Kayak gitu. Astagfirullahaladzim Kak. Wah, disitu langsung kayak, wah ini gak bener nih, makin gak bener nih kan. Makin gak bener. Akhirnya aku telepon nih senior aku yang di samping. Kak bisa kesini gak Kak? Lu bisa kesini gak Kak? Kenapa? Kak gue sendiri Kak, temenin gue bilang. Kenapa lu Dek? Enggak Kak, kesini aja dulu Kak, kesini. Datanglah senior aku yang di samping kan. Kenapa Kak? Kak gak berani Kak, gue gak berani sambil nangis Kak. Kayak, ini tuh jelas banget. Dia habis mainin kaki, terus dia lari ke bawah lagi sambil ketawa. Gitu. Ini ketawanya sosoknya cewek atau cewek. Itu suara kuntilanak gitu loh Kak. Sampai kayak abis dia mainin kaki di depan pintu, dia turun terus dia sambil ketawa. Merinding aku Kak. Sumpah merinding. Itu kayak langsung, Kak gue denger suara gini, bilang lah kan sambil nangis. Kayak, ini apaan sih? Satu-satunya aku orang itu penakut banget Kak. Jujur aku orang penakut kan. Kak gak berani gini. Nah senior aku yang di samping cuma bilang kayak gini, udah gak apa-apa, emang dia agak iseng kok orangnya, dia bilang gitu. Gak apa-apa. Betul, gue kayak, aduh enak banget ya ngomongnya ya, kata dia. Gak apa-apa, dia emang agak iseng kok, kata dia. Tapi dia gak bakal ngewujudin, dia bilangnya kayak gitu. Berarti apa dong? Berarti bener makhluk halus dong ya kan? Berarti ada kesaksian lain nih dari teman. Jadi senior aku tuh emang dia
kalau versinya dia udah biasa sama semua yang ada di situ, karena dia udah lama di situ kan. Jadi dia cuma bilang kayak, udah nggak apa-apa, emang dia orangnya jahil, emang dia jahil kok, emang dia iseng, tapi dia nggak bakal wujudin, udah jangan nangis, santai. Ya kan, tapi gue nggak berani, temenin gue. Akhirnya ditemenin sama dia sampai pagi. Nah dari situ, kalau setiap senior satu kamar aku nggak ada, aku nggak pernah berani di situ. Aku selalu tinggal di samping kan. Sampai sekitar beberapa minggu, aku udah mulai berani nih Kak, buat kayak balik lagi ke mes sendiri ya kan. Aku balik lagi ke mes karena ada senior aku kan di situ. Aku balik ke mes, terus ada lagi Kak kejadian yang itu di luar nalar banget. Jadi pintu mes aku itu kan akses card. Ya, akses card yang dia nggak akan pernah bisa mati kalau kartu itu nggak dicabut. Kalau kondisi kepasang dia nggak akan mati kan, ya kan, nggak akan lowbat juga dalam kondisi kepasang. Situ aku lagi di kamar sama senior aku. Kita lagi bercanda ngobrol. Iya kalau kayak gini. Sampai akhirnya mati. Tapi cuma di kamar aku doang. Jadi itu bukan mati lampu. Terus senior aku tuh nggak pernah takut kan orangnya. Dia teriak sampai kayak astagfirullahaladzim. Kalau kenapa kak? Tuh aku langsung kayak kalau kenapa kak? Astagfirullahaladzim, dia teriak-teriak. Kayak, dia tuh nggak pernah kayak gitu selama aku satu mes sama dia. Astagfirullahaladzim, kalau kenapa kak? Itu ada kali sekitar 10 menitan kita tutupan pakai spray. Kayak nggak berani kan, ini kenapa ini nggak mungkin. Berarti kan ada yang nyenggol kartu itu. Iya kan? Biar kartu itu mati, biar lampunya mati, semuanya mati kan. Sedangkan pintu nggak bisa dibuka dari luar dong Kak. Iya kan? Karena akses card. Nah, akhirnya aku coba buat beraniin diri, Kak ayo Kak berdua nyalain, ayo. Iya, nah dia tuh nganterin sambil dia tutup mata. Kak, ayo. Nah pas udah sampai di dekat pintu, tau gak Kak, posisi kartunya itu udah naik ke atas gini. Dia udah gak masuk ke dalam, tapi udah naik ke atas begitu posisi kartunya. Wah itu udah gak masuk akal Kak. Berarti itu ada yang narik. Ada yang ngangkat. Kalau dari luar gak mungkin, gak bisa dibuka kan pintunya. Itu posisi kartu itu keangkat gitu. Ya Allah Kak, udah pasang, kata dia udah pasang. Aku pasang kan, udah nyala lagi dong semuanya. Nyala lagi kayak, udah tidur, lu tidur aja di atas, kata dia, lu tidur aja di atas, kata senior aku itu kan. Tapi nggak jatuh ya kartunya ya? Enggak jatuh, jadi dia cuma kayak sengaja ditarik dikit biar mati. Kan dia harus nyolok banget ke dalam kan. Itu kayak cuma sengaja ditarik dikit, tek, biar dia ngangkat gitu. Dan ngangkatnya lumayan tinggi. Iya. Kayak, wah, itu udah bener-bener lumayan bikin, ini apaan lagi kan, kok sampai kayak lampu bisa dimatiin kayak gitu sama itu kan. Udah lu tidur di sini, kata senior aku ya gitu kan. Udah singkat cerita dari situ, besokan aku bilang lagi, kalau jangan pulang dulu ya, temenin gue di sini. Gue bilang kayaknya gue nggak berani di sini. Ya udah, oh ya lo kalau di sini setiap masuk atau keluar baca-baca ya. Senior aku cuma ngomong kayak gitu kan. Lu baca-baca deh gitu. Soalnya kayaknya udah mulai iseng banget nih yang ada di bawah, kata dia. Ya Kak, siap gitu kan. Sampai akhirnya beberapa bulan dari itu aku pulang sendiri nih. Aku beda shift sama senior aku kan. Nah, pas aku pulang itu aku sempat aneh sih. Kan kayak yang aku bilang tadi, kalau akses card itu kan otomatis lampu di atas sama kamar mati ya. Kalau kartunya nggak kita pasang. Jadi posisi atas memang kalau nggak ada orang itu mati total. Nah, di posisi bawah lorong itu lampu manual yang harus kita nyala matiin. Ya, nah, lampu bawah seumur umur aku tinggal di mes itu nggak pernah aku matiin sama senior aku. Walaupun sudah pagi atau siang? Walaupun pagi nggak pernah kita matiin, karena memang itu satu-satunya penerangan kalau kita balik malam. Ya. Karena di depan mes itu udah nggak ada penerangan sama sekali Kak. Ya kan? Itu nggak pernah kita matiin. Sampai aku pulang itu mati. Jadi kondisi mes aku doang, yang saat itu satu gedung mes aku itu doang mati. Yang gedung-gedung sampingnya masih nyala. Itu mati total Kak. Kayak, jadi itu paling menonjol dari jauh. Gedung aku mati atas bawah. Sempet aku WA senior aku kan, kalau mati lampu bawah. Enggak, aku nggak ada mati lampu bawah, kata dia. Wah, buat gue masuk ke dalam gue harus nyalain saklar dong. Dengan senter handphone kan. Situ gue cuman kayak, oke deh, bismillah. Gue tarik nafas, bismillahirrahmanirrahim. Jalan nih Kak pakai senter handphone. Ya kan buat nyalain saklar. Nah, pas masuk ke lorong jemuran itu aku ngeliat ada bayangan gede banget. Di tangga lagi duduk.
Itu kayak bayangan genderuwo Kak. Tapi posisinya aku udah masuk, itu saklar dari sebelah kanan kan, mau mundur kayak, wah, apaan, ya Allah, apaan, nyalain dong Kak, pas dinyalain gitu, nggak ada, tapi pas di kondisi gelap itu tuh kelihatan pas di kondisi gelap ya, pas di kondisi gelap itu kelihatan, posisi aku panik, nyalain lampu, udah nggak ada bayangannya itu, udah hilang bayangan di situ kayak, udah dong, kenapa sih stop gitu loh, kayak udahlah, udah cukup bikin hati merinding nih kayak gini kan. Akhirnya aku naik ke atas, buka pintu, tiduran nih, ya kan, bersih-bersih, tiduran lagi. Nah, habis tiduran itu aku video call nih sama temen aku. Jadi posisi kamar di atas itu nggak ada ventilasi, cuman dia kayak jendela permanen gitu, gede banget, jendela permanen gede banget, yang posisinya kalau aku video call otomatis dia berhadapan sama jendela aku dong, ya kan. Aku lagi video call, biasa aja lagi video call sambil makan, sambil minum, terus temen aku bilang kayak gini, yes, kenapa, yes, belakang lu katanya, belakang lu, kenapa lu jangan nakut-nakutin gue bilang gitu kan Kak. Terus kata dia, belakang lu, udah lu tidur, kata dia, lu tidur, apaan, enggak, udah lu tidur. Nah saat itu temen aku gak berani bilang apa-apa. Di malam kejadian itu, udah lu tidur, gue temenin, kata dia. Apaan, udah tidur, kata dia, lampu jangan dimatiin, kata dia. Udah aku tidur, besok paginya aku tanya, semalam apaan sih, lu nyuruh gue tidur kayak gitu, di belakang lu ada kepala, kata dia. Kepala di jendela, kata dia, gini, di belakang jendela. Wah serius lo, gue bilang, iya, makanya gue nyuruh lu tidur, kata dia. Lu kenapa gak bilang dari semalam, lu mau nangis gue bilangin semalam, kata dia gitu kan. Sumpah demi Allah, kata dia, itu kepala di jendela, kata dia, naik terbang, kata dia sambil ketawa-tawa. Astagfirullahaladzim, kayak, ya Allah, kenapa sih sampai kayak, gangguannya parah. Iya, sampai parah banget, sampai kayak, oke, kalau emang iseng, tapi kan jangan sampai kayak gitulah kan, itu udah bikin jantung, wah, bikin gak betah tinggal di mes kan, karena dia bilang kepala. Tapi pada saat yang di pantulan di video call itu nggak ngeliat, cuman posisinya temen aku tuh langsung panik kayak, yes, tidur, kata dia, tidur. Ya kenapa, udah tidur lu, lampu jangan dimatiin, lu tidur, dia bilang kayak gitu terus, lu gue temenin sampai lu tidur, kata dia gitu kan. Karena dia panik, paginya aku tanya kenapa sih, nah itu dia bilang, sampai lu sumpah demi Allah, kata dia, itu kepala ketawa di belakang lu. Wah, itu kalau misalkan aku yang lihat sendiri, aku udah pingsan kali Kak, mungkin udah nggak bisa sadar kali kayak, kalau sampai aku yang lihat posisi kepala itu di belakang, itu udah pingsan kali. Dari situ mulai kayak, wah kayaknya udah gak beres deh nih kan. Nah dari yang kejadian lumayan parah, dari situ aku mutusin buat cuti. Ya, aku mutusin buat cuti dari kerjaan, sekitar cuti satu bulan lebih dikit. 1 bulan? 1 bulan aku cuti, karena aku udah setahun gitu. Pokoknya boleh. Kak, gini, cuti tuh. Karena aku nggak pernah ngambil libur. Maksudnya jarang ambil libur aku ambil. Jadi sistem kerjaan aku tuh 5 hari kerja, 2 hari libur. Boleh dirapel? Boleh dirapel gitu. Jadi aku ngambil libur, aku ambil cuti buat kayak pulang dulu deh ke rumah deh. Kayaknya udah terlalu banyak yang aku alamin di mes kan, sampai buat kayak healing dulu buat healing dulu deh di rumah deh gitu kan. Sampai selesai liburan, balik lagi nih ke mes. Nah, karena pas aku balik itu ternyata di atas udah ada anak baru lagi, ya kan. Nambah lagi satu anak baru, aku mikirnya kayak terlalu sempit deh buat bertiga di atas. Terus aku tipe kalau nggak terlalu suka rame banget dalam satu ruangan kan. Akhirnya aku mikir, mutusin buat kayak, yaudah deh gue yang pindah ke bawah, kamar bawah. Nah, pintarnya aku waktu itu, padahal kamar bawah itu kan gudang. Itu adalah gudang yang ditaruh kasur-kasur atau barang-barang anak-anak lama yang nggak dipakai, gitu kan. Itu aku mikirnya kayak, nggak apa-apa lah, emang ini kamar kan tinggal dibersihin sama OB aja, barang-barangnya dipindahin, tidur di bawah. Akhirnya sama OB barang dipindah-pindahin. Emang pas masuk kamar itu hawanya udah beda sih Kak. Hawa itu padahal dia pakai AC ya, tapi hawa itu nyelkap kayak menutup gitu kan hawanya. Sempet kayak, tapi nggak apa-apa lah, masih oke kok, masih bersih, masih rapi kan. Akhirnya aku mutusin tidur di bawah sendiri. Pas tidur di bawah sendiri,
hari pertama yang bikin aneh itu, kalau pintu bawah kan gak pakai akses card ya, pintu biasa. Karena sebenarnya itu parkiran yang dijadiin kamar. Oh, Jadi itu sebenarnya parkiran atau gudang nih? jadi di bawah itu sebenarnya parkiran mobil Oke. yang dijadiin kamar. Karena di bawah itu jarang ditempatin anak-anak, jadi di bawah itu dijadiin gudang. Oke, Gitu siap. ya. Dijadiin gudang sampai akhirnya aku pindah ke bawah. Di hari pertama itu pas aku pulang dari kerja, yang anehnya itu kamar berantakan ya. Itu kamar berantakan, bantal semua, baju berantakan. Kayak siapa yang masuk ke dalam kan? Siapa yang masuk ke dalam? Sempat aku tanyakan sama yang lain, lu masuk ya ke kamar gue, lu masuk ke kamar gue. Nggak ada lah, gila kali gue masuk kamar lu. Tapi itu posisi bantal di mana, baju di mana, sampah di mana, berantakan aja. Bener-bener kayak diberantakin Kayak orang bener-bener ya? diberantakin orang gitu. Tapi nggak ada yang hilang. Itu barang aku nggak ada yang hilang sama sekali. Tapi kayak posisinya diberantakin gitu, sempet kayak, iya apa sih nih? Akhirnya di situ aku beresin sampai bilang maaf ya, maaf ya, maaf ya, aku bilang gitu, maaf ya, karena udah sering ngalamin kejadian yang kayak gitu, jadi aku mikirnya udah ke arah situ aja deh gitu kan. Jadi aku beresin bilang kayak maaf ya kalau ganggu, maaf ya kalau ganggu, maaf gitu, sambil aku beresin. Nah pas dari habis kejadian itu ada lagi kan, karena posisi kamar bawah itu jatuhnya di bawah tangga, jadi kayak ada lengkungan tangga gitu dong. Oke. Ya kan, karena di bawah tangga kan. Nah itu emang gelap bagian situ kak, bagian situ emang gelap. Pas aku lagi main handphone, jadi aku nggak pernah matiin lampu karena posisi di bawah kalau lampu dimatiin itu udah bener-bener gelap, udah nggak bisa ngeliat apa-apa karena nggak ada sedikit pun ventilasi di bawah itu kan. Lampu nggak pernah aku matiin. Pas aku lagi main handphone, lagi duduk di yang bawah tangga gelap itu kayak ada yang kayak gini gitu kan. Wah apa nih, apa lagi nih, kata dia gitu. Gue denger suara kayak gitu kan. Pas nengok ke belakang itu ada orang kerdil kecil, kerdil tapi bukan tuyul, bukan tuyul, orang kerdil kecil gitu. Dia lagi duduk di bawah gini. Wah di situ udah panik, udah kayak astagfirullahaladzim. Gue keluar kak dari kamar, keluar. Kak lari ke atas. Kak kenapa? Di bawah ada tuyul, Karena panik jadi ngomongnya tuyul. Padahal itu bukan tuyul, itu orang kerdil. Sorry, ini bentukannya kayak gimana? Boleh yang lo inget aja nih. Yang jadi orang kerdil rambutnya, kan kalau tuyul itu identik dengan botak dan anak kecil ya. Ini enggak, ini tuh kayak merinding. Dia tuh mukanya tuh kayak ada taringnya. Kecil tapi kerdil banget, rambutnya panjang. Kayak gimbal gitu. Ada rambutnya panjang, makanya itu bukan tuyul kalau buat aku ya. Karena dia ada rambutnya, terus kerdil kecil gitu. Dia jongkok. Woi. Wah, udah panik lari ke atas. Kak, di bawah. Kenapa di bawah? Gue ngeliat tuyul ya. Kayak panik kan, jadi bilangnya tuyul. Padahal enggak, itu bukan tuyul kan. Sampai aku bilang ke senior aku yang di samping, yang dia emang udah biasa kan. Kak, di bawah ada manusia kerdil gitu ya. Rambutnya panjang ya, kata dia gitu. Iya kak, tapi kerdil. Dia mah kata gitu. Emang begitu kata gitu. Kak, kenapa sih kok ada kayak gituan? Kayak gituan. Nah, diceritain lah sama dia. Jadi beberapa tahun yang lalu, dulu tuh ada yang nempatin kamar itu, yang suka kayak bakar-bakar dupa, terus kayak ngelakuin ritual-ritual yang nggak tahu lah ritual apa gitu loh kak. Jadi ternyata dulu itu sempat dipakai sama penghuni lama buat kayak bakar dupa, bikin ritual gitu loh. Yang akhirnya lumayan ngundang banyak penghuni dari yang gedung-gedung lain ke kamar itu. Kamar yang lo tempatin? Iya, tapi versi dari senior gue itu katanya gini kak. Tapi sebenarnya dari yang si orang itu keluar udah dibersihin juga kok. Maksudnya udah nggak ada harusnya kata dia. Kok itu masih ada kata dia. Berarti emang dari dulu ada kak? Ada, rambutnya panjang kan kata dia, orangnya bogel kata dia gitu. Iya, ya harusnya udah nggak ada kata dia. Kenapa ada? Gak tahu deh kata dia. Terus gimana kak? Udah nggak apa-apa, nggak bakal ganggu kok. Batin aku gini. Itu aja udah ngeganggu, gimana gak ngeganggu kan? Iya. Terus gak ngeganggunya kayak apa gitu kan? Dari kejadian yang itu aku sempat pulang kan ke rumah. Aku sempat pulang ke rumah tuh, sempat nggak tidur di mes beberapa hari kan. Nah, model mes aku tuh kan gak boleh ada orang luar masuk. Maksudnya laki-laki masuk ke dalam mes, ya kan. Jadi kalau misalkan ada teman laki-laki yang mau main atau ngobrol atau kayak pengen sekedar ngopi bareng-bareng, itu harus di depan. Intinya nggak masuk ke dalam, harus di depan kan.
Nah, posisi mereka itu lagi ngumpul di depan mes aku. Di depan mes aku persis. Di depan mes aku persis. Jadi itu sekitar ada 6 orangan ngumpul di situ. Ngumpul. Nah, pas aku masuk ke kerja mereka bilang, Yes, lu kan sendiri ya di dalam, kata dia. Iya sendiri. Aduh, lu jangan bikin takut gue lagi. Kagak. Tapi begini bener-bener bikin gue kaget, kata dia. Jadi mereka lagi ngumpul, posisi si yang perempuan-perempuannya berada ke pintu kamar aku kan. Nah, posisinya itu pintu kebuka dari dalam. Cekrek, krek, terus ditutup lagi. Grek, gitu sampai kayak semuanya. Nengok semuanya katanya kan. Nengok semua kayak kalau dari luar kan oke lah mungkin angin. Tapi angin juga nggak mungkin bisa ngedorong pintu segitu kencengnya ya. Iya. Ya karena ini enggak. Jadi versi yang mereka lihat pintu itu dibuka dari dalam separuh terus digebrak lagi. Kenceng ditutup lagi. Nah, sempet dicek sama yang temennya laki-laki itu kan kayak ada siapa nih di dalam kan. Pas dibuka, dicek itu nggak ada siapa-siapa di dalam. Tapi itu jelas banget kata mereka pintunya dibuka dari dalam. Dan teman-teman lu juga tahu kalau lu nggak ada di dalam. Iya, Maksudnya mereka nggak ada. lagi di mes ya. Nah, tapi mereka mikirnya kayak apa di dalam ada si senior aku yang di atas lagi tidur di bawah apa gimana mikirnya. Jadi ngecek lah mereka maksudnya kan. Ngecek pas dibuka emang nggak ada siapa-siapa, nggak ada siapa-siapa di situ kan. Jadi temennya aku itu buat kayak netralin suasana gitu loh. Jadi dia bilang kayak kan karena tembok kamar aku terbuat dari gipsum ya. Jadi dia nggak tembok permanen gitu loh, kayak dari gipsum gitu. Dia coba buat nenangin dengan bilang, oh mungkin ini karena gue senderin, jadi kayak ada udara yang masuk, jadi pintunya kebuka. Wah, udah deh kayaknya emang udah nggak bisa kan. Akhirnya aku mutusin sebenarnya pengen pindah ke kamar yang bawah samping, kan di situ ada temen aku 1 orang. Jadi gedung yang samping di kamar bawah itu ada 1 orang yang ngisi temen aku. Ya, nah temen aku suruh pindah ke tempat aku nggak mau. Ya kalau lo mau lo aja yang pindah kemari, kata dia kan. Gue nggak mau kalau ke situ. Oh yaudah, nah sebelum beresin barang-barang itu aku tidur dulu sehari di situ. Tidur di kamar itu sehari dulu. Pas tidur lagi enak-enak tiduran gitu, terus tembok dari luar tuh ada yang kayak giniin, dicakar dari ujung sampai depan pintu. Terus dia balik lagi, dicakar kayak gitu. Wah, Kak ini apaan lagi? Wah udah baca-baca kayak ya Allah istighfar ditarik lagi sampai 3 kali terus digedor Kak. Wah gitu. Wah udah nggak kuat lari sambil tutup kuping tutup mata lari ke samping. Kak gue nggak kuat kenapa itu ada orang yang gebar tembok, ada orang yang nyakar tembok, katanya udah deh lu pindah aja di samping, ini udah nggak benar, kata dia. Emang ini udah nggak benar katanya, harusnya udah nggak ada tapi kenapa masih ada, kata senior aku kan. Nggak kuat, itu udah nangis Kak, udah kayak Kak nggak kuat deh, udah nggak benar, nggak kuat. Yaudah tidur sini kata kan. Akhirnya tidur di situ. Besok paginya minta bantuan Obi buat beresin barang ke samping ya kan. Aku pikir setelah aku pindah ke samping itu nggak bakal ada lagi yang namanya gangguan kayak gitu. Ternyata ini gangguannya lebih nampakin diri Kak. Lebih parah sampai akhirnya aku kayak nggak bisa deh, kayaknya gue cabut deh. Ini berarti di gedung samping ya kan? Di gedung sampingnya. Aku mikirnya kayak mungkin udah nggak bakal ada lagi ya, mungkin cuma di gedung aku itu doang kan. Ternyata justru ini malah lebih ke wujudin yang di samping. Tapi teman aku itu kayak mungkin karena dia juga jarang di situ ya, karena dia juga ngekos kan. Dia cuman kayak balik ke mes kalau dia balik malam gitu doang. Jadi emang dia jarang di situ juga, jadi dia nggak terlalu digangguin kayak gitu kan. Dan dia miara kucing. Mitosnya itu kalau dia miara kucing kan, mitosnya katanya itu ya maksudnya nggak bakal ada kayak gitu-gitu ya nggak sih, bener nggak sih? Gak tahu deh kalau itu deh. Kata tapi dia, mungkin teman-teman mungkin ya tahu soal mitos kucing ini ya. Mitos ya, katanya kalau kita miara katanya nggak bakal diliatin kayak gitu-gitu, tapi entahlah. Itu boleh komen aja tuh. Ya, entahlah. Itu pas aku lagi tidur, posisinya di situ ada anak baru yang emang nginep, tapi dia nggak stay di situ, cuman lagi pengen nginep aja di mes bawah situ. Nah posisinya nih kasur aku itu kan lumayan lebar. Nah aku satu kasur tuh sama temen aku. Nah kasur yang samping itu kan kasur senior aku yang lagi nggak ada di situ, yang temen aku di situ nggak ada. Nah lampu kita matiin nih, karena aku ngerasa ada temennya di satu kasur, nggak takut dong. Tiduran, pas aku ngelilir kayak kebangun kayak gitu,
itu ada yang duduk di kasur temen aku itu yang nggak ada di situ. Itu duduk begini gitu. Ya Allah. Terus aku mikir Kak, kayak lah bukannya nggak ada ya si temen aku ini, bukannya nggak ada kan? Itu siapa? Terus aku ngecek temen aku yang di samping, tidur kok dia pulas kan. Itu siapa? Terus coba aku kayak liatin, tegesin lagi, itu dia begini duduk. Dan itu laki-laki ya. Laki-laki. Dan kan gak ada yang laki-laki boleh masuk ke dalam situ kan. Dan kalau ada yang masuk gak mungkin bisa kan kita kunci. Ya kan, itu laki-laki begini. Kayak, oh ya Allah. Ya Allah, aku harus kayak gini. Kenapa? Gak apa-apa. Udah gak apa-apa. Kan gitu, kayak itu laki-laki duduk. Dia gak ngeliatin mukanya. Dia nunduk ke sebelah sana sambil kayak gini. Jadi kelihatan sosoknya itu kayak siluet doang ya? Siluet jelas, nggak siluet. Oh jelas? Jelas. Dia pakai baju hitam. Duduk. Tapi aku karena posisi kasur aku di sebelah sana kan, jadi aku cuma bisa ngeliat sininya. Ya karena dia berarti kan gini. Jadi aku ngeliatnya dari sini. Dia duduk kayak gini. Dan itu jelas. Kalau siluet gitu doang kan kayak cuma bayangan ya. Ini nggak bayangan. Aku ngeliat rambut kok. Ngeliat rambut. Di situ kayak, wah ini sih jauh lebih parah sih. Berbentuk loh ngeliatnya kan. Nggak cuma sekedar kayak gitu, tapi ini berbentuk kayak, wah itu langsung tutup selimut. Kayak langsung, wah nggak nih, udah fix, nggak bisa kan, nggak bisa. Sampai besoknya aku coba confirm ke temen aku itu. Mungkin dia balik malam itu, rambutnya mungkin dikuncir. Sempet kayak untuk menghilangkan rasa takut aja waktu itu kan. Kalau kemarin balik nggak? Oh, enggak, kata dia. Serius Kak? Sumpah kata dia, gue nggak balik. Udah Kak. Udah nggak, ya udah itu bukan itu. Dia tuh udah pasti kayak gitu kan, makhluk kayak gitu kayak. Ya, udah gue cerita lagi ke senior aku yang di atas. Ya Dek, lu mah kata dia lu kasihan amat ya, kata dia begitu. Makanya jangan takut sama kayak gituan, kata dia. Kalau lu diliatin, lu jangan takut, kata dia. Mereka malah seneng. Nah namanya aku penakut mau gimana lagi? Ya kan? Mau dibikin gak penakut gimana? Gak bisa kan? Kayak ya Kak, gak bisa. Oh ya udah, terus mau kayak gimana? Itu sempat ada pikiran buat kayak resign sih. Udah sampai mau resign? Udah gak kuat. Parah sih Kak, kayak mental kena banget sih. Karena serba salah lu ya? Jadi kalau misalnya pulang itu terlalu jauh. Karena perjalanan sendiri aja udah hampir 2 jam. Hah? Aku bolak-balik aja 4 jam. Iya. Itu kondisinya macet 1 jam lebih. Ya gak mungkin sih kalau untuk pulang pergi. Iya. Itu gak mungkin. Jadi kayaknya udah gak kuat deh. Untuk ngekos lagi, untuk harga kosan di daerah situ lumayan agak mahal-mahal ya. Jadi kayaknya lebih better resign aja deh, cari yang deket-deket kan. Nah sebelum aku resign itu, aku nginep lagi di situ. Nah itu posisi aku berdua, temen aku ada di kasurnya dia, aku ada di kasur aku. Nah posisi kasur aku itu ada di depannya itu bawah tangga. Depannya itu bawah tangga lagi kan. Tidur, lampu dimatiin, penerangan itu cuman kayak lampu dari lampu-lampu boneka gitu loh. Boneka boba gitu ya? Yang klip-klip gitu. Cuman dari penerangan itu doang kan. Tidur, lagi main handphone, tiduran kayak gini. Pas lagi nengok ke arah tangga itu kuntilanak berdiri. Jadi dia kepalanya itu mentok ke tangga atas. Kan posisinya karena aku posisinya bawah tangga kan. Iya. Nah jadi dia ada kayak lorong gitu dong, lorong bawah tangga kan. Pas saya situ, Kak, astagfirullahaladzim Kak, lu kenapa Kak itu Kak? Jadi kuntilanak melayang tinggi banget Kak, sampai kepalanya itu ke batas tembok bawah tangga. Kayak kak, kenapa kak itu kak gue nggak kuat kak gue nggak itu udah nangis, udah kayak pengen pingsan, udah kayak udah nggak kuat, udah itu dia udah ngewujudin dirinya dia. Kuntilanak berdiri, kepalanya dia nempel ke tembok atas, udah nggak bisa. Dan itu panjang banget ke kaki, panjang. Untuk temen lu ngeliat gak? Enggak. Udah enggak itu Kak, di bawah tangga. Udah apaan sih? Dia cuma kayak gitu doang. Awalnya aku pikir kuntilanak itu berwujud biasa seperti kita ya. Ternyata yang aku lihat di situ ya Kak, dia tuh tinggi banget. Tinggi. Ada 2 meter kali. Dia tuh tinggi dan panjang gitu loh. Ya. Panjang, tinggi.
panjang, nggak kayak normal tinggi badan manusia gitu kan. Kayak wah kak udah nangis, udah sesak, udah kayak udah nggak kuat deh. Ini soalnya udah mewujudin diri ya, udah bukan sekedar gangguan yang suara atau apa. Akhirnya kayak kak nggak kuat. Akhirnya dipanggil kayak bisa dibilang kuncian situ gitu, buat kayak ngobatin akunya, karena udah nyesek banget dada, udah kayak keinget-inget yang lalu. Akhirnya udah nggak apa-apa, didoain, bacain, udah nggak apa-apa nih, nggak apa-apa, nggak nempel kok, nggak apa, kata dia gitu. Iya. Akhirnya 1 minggu dari itu aku mutusin buat resign dari kerjaan itu. Resign. Pada akhirnya resign juga. Pada akhirnya aku resign karena udah nggak kuat sama semuanya. Yang nggak kuat itu di penampakan sih. Yang terakhir itu. Yang udah ngewujudin itu sih udah nggak kuat. Kalau masih sekedar kayak suara-suara, oke lah, masih bisa. Tapi pas yang udah 2 makhluk mewujudkan itu udah nggak bisa. Gitu. Yes, selain latar belakang dari bangunannya yang udah tua, dan ada salah satu cerita dari kamar yang di gudang, itu ada lagi gak sih latar belakang yang lain? Oh ada, tapi ini masih belum jelas kepastiannya ya, cuman kayak masih simpang siur kabar beritanya. Jadi di kamar pojok yang paling ujung yang aku bilang buat gudang, itu mitosnya ada yang pernah bunuh diri di situ. Itu pun udah lama kejadiannya, makanya dijadiin gudang. Nggak dipakai jadi memang dari yang kejadian itu sampai detik aku masuk ke tempat itu nggak pernah dipakai gitu. Sempat aku heran, kayak kan banyak tempat di depan lagi ya, tapi kenapa tempat itu yang dijadiin gudang? Padahal itu kan kalau dijadiin gudang untuk akses mondar-mandir ke kolam renang kafe terlalu jauh ya. Itu sempat sih mikir, ternyata katanya dulu kayak gitu. Rumor detail untuk bunuh diri itu kenapa nih? Katanya sih depresi karena putusin pacarnya sih. Itu cewek. Yang aku dengar ya, karena itu kan cerita yang lampau. Itu perempuan di situ. Nah, habis kejadian dari situ memang kamar itu udah nggak pernah dipakai lagi. Nah, ini kan juga lo tadi sempat cerita kalau teman-teman lo ini kan kayak nganggap udah biasa. Udah biasa. Ya, tapi mereka pernah cerita juga ke lo mengenai kejadian yang mereka alami, dan ada gak sih menurut lo cerita ini serem banget nih? Oh, pernah. Jadi temennya senior aku yang di samping, itu ngelihat si temennya itu jalan keluar. Ya, terus diikutin, lo mau kemana? Mau ke sini. Diikutin. Si temennya itu datang ke salah satu kamar yang ada agak ke depan sedikit. Jadi intinya ada 3-4 gedung itu yang nggak kepake gitu loh, Kak. Ada sekitar 3 dan 4 gedung yang nggak kepake. Nah, si seniornya itu datang ke salah satu kamar itu. Ya, nah mikirnya temennya itu, wah ini anak kesurupan apa gimana kali ya? Apa kesurupan gimana? Akhirnya temen itu mutusin buat balik ke pos satpam. Buat ngebilangin itu dia ke situ katanya kan. Pas didatengin sama satpam ke ruangan itu nggak ada siapa-siapa. Itu nggak ada siapa-siapa sama sekali. Nah, pas si temennya itu balik ke kamar, itu temennya lagi tidur. Itu cerita dari si senior aku ya, itu lagi tidur. Berarti yang dia lihat itu perwujudan temennya. Minta dianterin pulang bahasanya kan. Itu nggak dicek sama satpam, nggak ada siapa-siapa. Pas balik ke kamar, temennya lagi tidur aja biasa. Itu pengalaman dari senior aku. Itu lumayan serem sih. Iya, itu serem lah. Iya, kalau dia ngikut ke atas gimana coba kan? Untungnya nggak sampai ngikutin banget ya. Karena dia mikir kayak dia kesurupan nih, ngigo kan. Akhirnya dia balik buat manggil satpam gitu. Berarti juga satpam juga nyaksin tuh kejadian itu. Dan kalau satpam itu kayaknya udah biasa banget deh dia. Kalau satpam yang situ dia pernah bilang, Dek, lu masih mending katanya. Kamar samping kamu yang 73, 71, 72, 73 itu benar-benar di luar nalar kata dia. Karena itu bangunan gedung tinggi, otomatis kan temboknya atapnya bukan atap yang atap rumah biasa gitu loh, Kak. Ya kan, jadi kayak atap khusus gedung gitu loh. Ya kan. Jadi sebenarnya atapnya itu agak nyatu ke sana kan. Agak nyatu gitu loh. Di setiap gedungnya agak nyatu kan. Nah, versi dari si satpam itu lagi hujan gede. Lumayan hujan gede, hujan badai, tapi nggak yang badai-badai banget. Nah, atap di nomor 73 itu ngangkat. Terbang. Tapi cuman atap itu doang. Nggak ada atap yang lain nggak terbang. Iya. Terus dia terbang, ngangkat ke atas. Serius? Iya, itu kejadian, dan semuanya juga semua yang kerja di sini udah tahu kejadian itu. Jadi atap mes 73 itu pernah keangkat waktu lagi hujan. Dan itu setelah itu renovasi akhirnya.
Oh beneran? Beneran keangkat. Makanya sebenarnya kalau dilihat dari sepintas itu 73 itu agak sedikit baru kelihatannya. Oh. Kalau kita lihat sepintas itu agak sedikit baru. Bangunannya. Jadi habis kejadian itu renovasi karena keangkat ke atas. Gak tahu kemana lagi. Ya? Gak tahu kemana lagi. Gak tahu, terbang gitu aja udah. Terbang gitu. Aja. Kemana? Berserakan ke daerah-daerah situ. Oh. Gitu. Tapi bukan karena angin. Tapi itu karena itu sebenarnya kalau karena angin nggak mungkin sampai ngangkat bulat-bulatan gitu gak sih? Iya kan? Sekotak-kotak gitu ngangkat kayak nggak mungkin deh kak. Lagi juga itu bukan angin yang kencang kata dia. Terus kalau keangkat kenapa cuma itu doang? Kenapa yang lain nggak ikut keangkat? Terus yang lagi nggak ada yang tidur di situ ya? Ada. Oh ada. Kebasahan dong. Ada, udah panik. Cuman untungnya nggak kenapa-napa. jadi itu cerita dari satpam. Itu lihat bintang kayaknya. Jadi itu cerita real dari si satpam. Gue kebayangin yang lagi tidur enak-enak. Tapi rumah gue nggak ada. Tapi dia nggak sempet ngeliat nyaksin keangkatnya. Jadi pas mulai kayak ada gemuruh yang kayak buruk-buruk itu, mereka lari ke bawah. Oh, udah lari. Pas lari ke bawah keluar itu ngangkat dia atapnya. Berarti disaksiin tuh. Disaksiin. Jadi katanya kalau orang-orang lama yang di sini, kamu tanya kejadian atap 73 ngangkat, semua udah pada tahu kata dia gitu. Karena heboh katanya. Enak ya kan. Kayaknya ada genteng. Kok ada gentengnya gitu ya? Iya. Oke. Gitu. Ceritanya bagus banget sih, epic banget sih. Udah biasa kalau mereka. Udah biasa ya. Tuh di hotel Jawa Barat tuh. Buat yang baru gak biasa sih itu. Oke. Dan ini gak sih, lu pernah ke situ lagi dan pernah dapat cerita lagi gak sih? Ya pernah. Jadi 1 tahun, 8 bulan dari aku resign, masih ada beberapa barang-barang yang masih ada di situ kan. Oh iya. Rencana pengen kayak silaturahmi sama ngambil beberapa barang itu kan. Pas datang ada anak baru ternyata. Jadi nggak lama aku resign tuh ada anak baru. Yang masuk ke situ yang cuman bertahan sekitar 3 minggu. 3 minggu? Karena dia ditindihin sama genderuwo. Selama 1 minggu dia kerja. Setiap tidur dia ditindihin sama genderuwo. Gitu. Wah, lebih parah lagi nih kan. Iya. Oh, kira bertahan 3 minggu doang terus keluar. Itu kemungkinan genderuwo yang pernah lo lihat pada saat mungkin di depan pintu itu kali. Itu ya? Pas di depan, mati lampu sama yang di depan pintu deh kayaknya. Iya. Itu. Yang sering berdiri itu. Itu. Jadi cuma bertahan 3 minggu doang. Kita anak. Jadi mentalnya kayak masih mending. Ditindin genderuwo sih itu katanya. Oke, itu tadi cerita dari Yesi ya. Yes. Sekali lagi thank you udah sama-sama. datang di Lentera Malam ya. Dan buat kalian nih yang penasaran sama cerita yang dibawain tadi sama Yesi, itu kalian bisa langsung aja ke sosial medianya Yesi nih. Ada di mana ya? Iya, ada di Yesinta Sukardi, YECYNTA Sukardi. Nah, untuk linknya gue taruh di deskripsi. Kalau kalian nih penasaran sama lokasinya, langsung tanya aja, mampir ke DM-nya. Ya. Kalau gitu, gue Jamal dari Lentera Malam dan Yesi pamit. Bye.